Tuhan, kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan atas pekerjaan yang besar di tengah-tengah jemaat. Ketika kami bersepakat bersehati masuk ke tata Tuhan, Engkau Allah yang besar mampu mengubahkan segala sesuatu. Terima kasih. Kami ingin terus mengalami pekerjaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu. Kami terus mengalami terobosan dan mujizat. Bahkan hal-hal yang tidak lazim, yang tidak pernah kami dengar timbul dalam hati. Yang Kau sediakan bagi kami itu yang kami alami. Bahkan di tengah dunia yang sulit ini Tuhan, kami berdoa supaya kami mengalami hari-hari surga di bumi. Kami tidak lagi hidup di dalam hukum dosa dan maut yang terus ditekan ke bawah, penuh dengan tekanan, penuh dengan masalah konflik batin. Tapi kami hidup selalu di dalam hukum kerajaan-Mu yang penuh dengan kemerdekaan, kemenangan, sorak-sorai, damai sejahtera, sukacita Tuhan. Bukankah kami bukan berasal dari dunia? Kami tidak wajar kalau kami mengalami apa yang dunia alami. Karena kami bukan berasal dari dunia. Kami berasal dari surga Tuhan. Sewajarnya kami mengalami hal-hal yang dari surga di bumi ini. Setiap hari mujizat-Mu terjadi atas kami. Terobosan. Oh, kami percaya itu pasti terjadi ketika kami konsisten mengambil keputusan untuk hidup hanya dengan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu akan terjadi atas hidup kami. Firman yang menciptakan, firman yang mengubahkan, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan. Itu terjadi atas kehidupan kami. Karena kami punya Allah yang memiliki alam semesta yang mampu dan sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang sulit di hadapan-Mu, tidak ada yang terlalu sukar di hadapan-Mu. Maut pun sudah Engkau kalahkan dan ditelan dalam kemenangan Tuhan. Jadi itu yang membuat kami tidak takut khawatir atas apapun juga Tuhan. Karena kami tahu kami punya jaminan pegangan yang luar biasa, yang tidak pernah bisa digoncangkan. Segala sesuatu berlalu tapi firman-Mu tidak pernah berlalu. Terima kasih Tuhan, terus bawa hidup gereja-Mu, jemaat-Mu terus dicetak ulang, dibentuk ulang oleh kebenaran firman, pekerjaan roh dan firman bekerja kuat di tengah-tengah gereja-Mu. Roh Kudus bekerja luar biasa, menuntun, mendidik, menginsyafkan kami akan dosa, membawa kami terus terhubung dengan realita kerajaan Allah, sehingga hari demi hari kami mengalami kemenangan. Kami tidak dikalahkan oleh dunia, tapi kami mengalahkan dunia. Terima kasih, iman yang memindahkan gunung, takaran iman yang terus bertambah, itu terjadi di tengah-tengah gereja-Mu. Kami mengalami progres demi progres, akselerasi demi akselerasi dalam seluruh aspek kehidupan kami, sehingga di tengah kegelapan kami boleh menjadi terang-Mu yang ajaib Tuhan. Orang boleh melihat penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau dengar firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami. Tanpa Roh Kudus yang menghidupkan logos firman menjadi rema, oh kami tidak akan pernah bisa diubahkan. Mari Roh Kudus tolong kami, wahyukan sehingga kami mengenal Tuhan dengan benar dan akurat, dan biarkan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga ketika firman dibagikan tidak jatuh di tanah yang berbatu, tapi tanah yang subur. Kami diubahkan, dimerdekakan, pola pikir yang salah diselaraskan kembali dengan firman Tuhan, sehingga perubahan boleh terjadi. Sepanjang firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan, dan mujizat-Mu terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang letih lesu dibangkitkan, dan nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan kepadamu. Kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan, ambil alih semuanya Tuhan. Bicara lewat dia, pakai dia sebagai alat-Mu. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah, berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Silakan Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya? Saudara, 3 minggu nggak bersama-sama rasanya ada sesuatu yang, sekalipun saya lewat Zoom saudara ya, di Singapura saya tetap ibadah lewat Zoom.
Tapi saya merasakan lebih enak kita beribadah ya. Dan saya merasakan betapa rindunya saya gitu ya dengan gereja di tempat ini. Semakin lama di luar semakin saya rasakan bahwa memang beda ya kalau saya jauh ya. Dan saya tahu bahwa walaupun tanpa saya Tuhan hadir di sini ya. Tuhan nyata di tempat ini. Tapi saya merasakan bahwa kebersamaan, unity, kesatuan itu ya, itu penting buat kita. Amin saudara. Dan saya bersyukur saya boleh kembali ke Indonesia. Terima kasih untuk doa-doanya. Saya merasakan doa-doa saudara ketika saya pergi begitu ya kemanapun. Karena kalau menurut manusia saya ini mungkin gak akan sehat seperti ini ya, kuat. Karena jadwal saya padat banget. Dan saudara tahu saya banyak sekali kesibukan, saya harus kuliah, saya harus mengerjakan tugas-tugas PDT karena saya mau ditabiskan pendeta. Ada banyak tugas yang saya harus kerjakan, harus bikin video khotbah dan segala macam. Saya juga harus kuliah, tugas-tugas kuliah, saya juga harus melayani, saya juga harus bekerja saudaraku di Malaka ya. Nah saudara tahu ketika saya di Malaka itu saya mengaudit satu pabrik saudara, pabrik kaca itu pabriknya Cina dan mereka punya 7 pabrik di seluruh dunia dan di Malaka ini pabrik yang paling besar. Saudara tahu itu paling besar itu namanya pabrik panjang banget, gede banget. Karena itu pabrik paling gede sedunia saudaraku ya. Pabrik punya Xinji ini, pabrik Cina ini. Dan saudara tahu di Malaka itu waktu itu hampir 40 derajat. Panas sekali, Singapura panas, Malaka panas, saya nggak tahu Indonesia. Males banget saudara keluar tuh. Ya pengennya ada di hotel ada AC dingin, tapi saya harus bekerja. Ya, kebayang saudara saya harus bekerja, kemudian saya harus hari pertama itu sudah menjadi prosedur, saya harus visit, harus kunjungan pabrik, jadi saya harus jalan kaki itu ya, kalau dipikir-pikir itu sampai di mana itu panjang banget. Dan kalau pabrik kaca itu saudara, itu banyak sekali tungku peleburan, itu 1000 derajat ke atas. Kalau saudara deket tungku itu, udah panas yang minta ampun, saya harus pakai pakaian safety, harus pakai helm, karena bagaimanapun juga di pabrik harus pakai sebayang. Jadi kalau saya habis visit, saya datang itu rambut saya udah kayak ramas. Ya, pulang dan begitu tiap hari dan di Singapura juga. Jadi kalau secara kekuatan tubuh saya bisa dehidrasi dan segala macam. Tapi saya bersyukur doa jemaat. Amin. Nah itu yang membuat saya kuat saudara. Dan di Singapura saya bersyukur walaupun ada kesibukan yang luar biasa buat saya harus kuliah dan segala macam. Begitu saya keluar saya beritakan Injil. Ada Rosita juga tidak cuti saudara. Jadi ada ada waktu untuk bisa bersama. Saya pergi menginjili. Waktu itu ada lebaran ya di City Plaza itu di Paya Lebar itu kumpul orang-orang Indonesia ya TKW Indonesia. Dan saya menangis di situ karena mereka suka pacaran dengan orang-orang India, orang Bangladesh, dia diporotin dan segala macam begitu ya. Jadi belas kasihan saya luar biasa lah Tuhan kerja di situ. Dan saya mulai beritakan Injil ke beberapa orang-orang Muslim di sana walaupun mereka belum bertobat. Dan saya melihat begini saudara ya, ketika kita berdoa hari Selasa untuk Singapura begitu ya, saya percaya bahwa Tuhan bekerja. Jadi saya melihat ada fenomena yang berbeda sekarang. Ketika saya beritakan Injil kepada banyak orang-orang Muslim di sana, saudaraku, ternyata orang-orang Muslim ini yang memiliki majikan orang Kristen atau orang Katolik, orang-orang Kristen dan orang Katolik majikan mereka ini, mereka betul-betul menjadi teladan. Ya, jadi saya selalu bilang, aduh Bu, itu ya, saya punya majikan tuh sabar banget. Saya heran ya, ada orang kok saya langsung tanya, agamanya apa? Kristen. Aduh Bu, saya lihat baik banget orangnya Bu. Gini. Saya tanya, agamanya apa? Kristen.
Saya langsung bersyukur. Kenapa? Kita berdoa di sini supaya majikan-majikan, orang-orang Kristen yang di sana yang menjadi majikannya betul-betul menjadi, itu enak sekali kita untuk beritakan Injil seperti itu, ya. Dan banyak orang-orang Islam di sana, TKW Islam yang mulai tertarik dengan kekristenan karena majikannya betul-betul menjadi role model, saudara. Walaupun mereka kaya. Mereka perhatikan sampai heran, Bu. Ada saya injilin saudaraku, salah seorang dari Ciparai, ya namanya Ito Masito, dia bilang gini, saya sampai heran, Bu, sebelum lebaran dia disediakan makanan buat saya. Kalau saya puasa itu disediain. Saya mikir kan dia majikan, kan dia bukan orang Muslim, tapi dia saya sampai heran, ini dewa apa orang sih? Saya bilang itulah Mbak. Tahu nggak, ajaran kita itu kasih. Saya mudah banget saudaraku beritakan Injil. Walaupun dia belum percaya. Tapi itu memudahkan kan. Beda saudaraku dengan sebelum-sebelumnya. Setiap tahun saya pergi ke Singapura. Tapi ada fenomena yang berbeda. Dan beberapa orang Muslim di sana mengakui bahwa kehidupan kekristenan itu luar biasa. Tinggal tunggu kliknya saja saudara. Ya saya merasakan ini karena kita berdoa ya untuk Singapura. Ya saya bersyukur dan luar biasa lah Tuhan kerja juga di persekutuan, di pelayanan. Terima kasih untuk doa-doanya. Amin. Ya, saya percaya ada kegerakan di sana juga. Kami juga ke Johor ya, temuin orang-orang damai di sana ya. Salah satu orang damai kita yang kerja di sana, kami teguhkan dia, kami kuatkan dia. Walaupun sampai saat ini juga dia belum percaya dengan Yesus, tapi sudah banyak firman ditabur, karena bagi kita memberitakan Injil itu hanya memberitakan kabar baik. Tapi urusan dia bertobat atau tidak itu anugerah keselamatan daripada Tuhan ya. Kita berdoa supaya anugerah keselamatan terus terjadi di setiap orang-orang yang sudah diberitakan Injil. Amin, saudara. Nah, sebelum saya bawa firman, saudara, saya ingin sampaikan ini terus didorong oleh Roh Kudus untuk sampaikan kepada jemaatnya. Saudara, kita tahu bahwa ini zaman ya, akhir zaman ini benar-benar kita pada situasi yang sangat sulit, saudara. Karena bagaimanapun juga spirit dunia semakin kuat untuk menurunkan standar-standar Tuhan, betul nggak? Saya merasakan bahwa akhir zaman ini bagaimana roh-roh dunia, sistem dunia ini ingin menurunkan standar-standar Tuhan, ya, sehingga tidak perlulah hidup ekstrim-ekstrim dengan Tuhan gitu loh. Ya ngapain harus cari kehendak Tuhan, ngapain harus berdoa dulu, ngapain harus ada firman Tuhan dulu. Kalau kita mau hidup enak, hidup mapan, ada kok cara cepat, buka aja YouTube, buka aja ini, enggak, jangan terlalu inilah. Saudara, bagaimana kita mengalami perubahan gaya hidup sekarang, ada perubahan sosial, betul nggak? Karena teknologi yang sedemikian rupa itu membuat orang-orang di dalam kesulitan akhir zaman ini mulai mencari cara-cara yang mudah. Sehingga standar-standar firman itu diturunkan. Nggak usah terlalu sungguh-sungguh lah, buktinya dia sungguh-sungguh begini kok, sungguh-sungguh begini, sungguh-sungguh begini. Ya, Ibu Lisa punya adik orang ateis. Ibu Lisa bilang kepada saya itu, Bu, itu adik saya bilang begini, ngapain kamu sembah Yesus? Orang kamu doa untuk suamimu pertama meninggal, doa untuk suami kedua meninggal, doa untuk suami ketiga meninggal. Apa bedanya Tuhan? Ngerti nggak saudara? Sekarang ada banyak ateis, agnostis, free thinker, Kristen progresif, banyak yang sesat sekarang, betul nggak? Bagaimana kita ini bukan masalah kesulitan yang namanya ekonomi saja, saudara. Tapi ada banyak spirit dunia, sistem dunia mulai menarik turun standar. Sehingga jangan heran anak-anak muda kita malas cinta firman, malas cinta Tuhan. Karena dia tidak mengalami realita hadirat Tuhan. Ada banyak anak muda bilang begini, saudaraku, saya tahu Yesus mati, tahu Yesus bangkit, tapi what? Buat apa dengan saya? Saya nggak ngalamin apa-apa. Saya percaya Yesus mati, saya percaya Yesus bangkit, tapi saya, apa hubungannya dengan saya? Saya nggak pernah ngalami apa-apa. Saya lebih terhibur dengan ini, dengan itu. Dia lakukan sesuatu, saya mengalami keuntungan dengan ini. Saudara melihat bagaimana sistem dunia ini, sebelum saya bawa firman ya, saudara, saya ingin sampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Bagaimana menurunkan standar-standar firman sehingga
banyak gereja, banyak anak Tuhan tidak lagi beribadah, tapi tidak memiliki standar yang seperti Tuhan mau. Karena itu dia mulai didegradasi, mulai ditarik turun. Oleh siapa? Oleh sistem dunia. Udah cari aja sesuatu yang mudah, ngapain sulit-sulit. Nah Tuhan ingatkan sama saya. Walaupun dunia menarik turun standarku, tapi aku akan konsisten menaikkan standar umatku sesuai dengan firmanku. Amin. Yang jahat bertambah jahat di akhir zaman. Tapi yang kudus bertambah kudus. Nah saudara, Tuhan ingatkan, beritahu kepada jemaat. Biarlah hidupmu dibawa naik ke standar Tuhan. Kalau kita tidak hidup dengan standar Tuhan, kita tidak akan pernah menjadi apa-apa di dunia ini. Gak ada efek. Betul gak? Gak ada dampak. Kita gak jadi terang saudara. Kita akan pade, duduk diam. Ibadah kan duduk diam, duit. Ya. Tapi gak ada efek. Betul gak saudara? Kecuali kita masuk dalam standarnya. Dan percayalah, kalau kita mau masuk standarnya, ada banyak proses demi proses yang kita harus alami. Amin. Karena spirit dunia harus dilawan dengan spirit yang benar. Sekarang ada banyak gaya hidup hedonis apalah. Saudara. Ya. Tadi malam saya sekolah S2, saudara kuliah. Seharian ya kuliah, malam persekutuan. Salah satu dosen saya bilang begini. Sekarang itu beda-beda tipis. Hamba Tuhan itu jadi hamba siapa gak jelas. Setiap dia khotbah di medsosin. Ketika dia seminar flyernya di medsosin. Dia memuliakan Tuhan apa ngasih tahu sama banyak orang bahwa saya ini laris loh. Segala kegiatan di medsosin. Sedang apa? Sedang mau kasih efek apa? Saya bersyukur punya dosen yang punya nilai-nilai, yang punya standar. Sekarang beda-beda tipis. Mau hamba Tuhan. Kalau dia benar-benar tidak diwahyukan sesuatu yang benar atas hidupnya. Akan bias. Apakah dia sedang memuliakan Tuhan? Apakah sedang memuliakan dirinya sendiri? Spirit sedang didegradasi saudara. Tapi Tuhan akan lahirkan orang-orang yang memiliki standar Tuhan. Yang mau bayar harganya. Amin. Dan itulah gereja Tuhan. Yang menjulang tinggi di atas gunung-gunung yang lain. Akan ada banyak orang akan berbondong-bondong. Mari kita menjadi orang-orang yang memiliki standar Tuhan. Amin. Yang bersedia diproses. Ya, bersedia dihancurkan remuk, mati daging. Dan hanya Tuhanlah satu-satunya dalam hidup kita. Amin. Baik, itu pesan Tuhan saudara. Jadi saya rindu sekali supaya saudara tidak terganggu, tidak terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Tapi saudara tetap memandang Tuhan dan fokus kepada kebenarannya. Amin. Baik, hari ini saudara kita akan belajar. Ya, 1 bulan ini kita belajar tentang kasih di dalam rumah Tuhan. Dan hari ini kita belajar tentang hidup di dalam pengabdian. Ya, kita lihat 1 Korintus 7 ayat yang ke-23. Satu Korintus 7 ayat yang ke-23. Ya, hari ini kita akan belajar tentang hidup di dalam pengabdian. Baik, kita akan baca sama-sama. 1 Korintus 7 ayat 23. 1, 2, 3. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara, saudara dan saya ini sudah dibeli lunas. Ya, dibeli lunas. Bukan dengan emas dan perak katanya ya. Tapi kita dibeli lunas dengan darah yang mahal.
Ya, dengan harga yang mahal. Maka itu wajar sekali saudaraku, kalau kita sudah dibeli lunas, kita harusnya menjadi milik yang membeli, betul nggak? Jadi kalau zaman dulu saudaraku, budak dalam bangsa Israel, bahasa Ibraninya itu budak itu doulos. Ya, jadi doulos, betul? Betul ya, doulos ya. Nah, saudara, ada banyak alasan untuk menjadi budak ya. Salah satu alasannya zaman dulu adalah karena dia punya utang yang banyak. Ya. Karena dia punya utang yang banyak, maka orang akan melunasi utangnya, membeli dia menjadi budaknya. Ya. Jadi utangnya dibayar dan dia harus menjadi budak orang yang membayar. Lunas utang. Ya, nah budak ini menjadi milik si pembeli, si pelunas utang, pembeli yang dia sudah melunasi, menebus dia. Nah, majikannya ini, tuannya ini berhak melakukan apapun terhadap budak. Kenapa? Karena budak ini sudah dibeli lunas, sehingga dia bisa melakukan, sudah menjadi hak tuannya untuk melakukan apapun kepada budak ini. Budak ini hanya satu dalam pikiran dia harus mengabdi kepada Tuhan ini seumur hidupnya. Saya ingin membawa saudara mengerti. Karena apa saudara? Saudara tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kalau saudara tidak diwahyukan perkara ini. Sebenarnya kita ini di hadapan Tuhan itu apa? Tuhan bilang kau sudah dibayar lunas. Kau tidak berhak atas hidupmu. Karena engkau milikku. Aku berhak melakukan apapun untukmu. Betul? Sama seperti doulos. Betul? Yes? Ya, berarti saudaraku, saya tidak lagi ada hak yang dipertahankan. Ya, saya tidak punya lagi hak dipertahankan. Seumur hidup saya, kalau saya jadi doulos, saya jadi budak, saya hanya mengabdi. Saya tidak punya kesukaan saya sendiri, betul nggak? Saya tidak bebas dengan diri saya sendiri, karena saya tidak memiliki diri saya. Saya sudah dimiliki oleh Tuhan saya. Ngerti nggak saudara? Amin. Jadi seharusnya kalau saya jadi budak, saudara, saya nggak bisa mempertahankan hak saya. Saya nggak bisa berkata buat Tuhan, saya ingin liburan, saya ingin makan cuimi, saya ingin makan bakso. Berikan saya waktu, dan nggak bisa. Saudara dibawa kendali Tuhan. Dia yang mengendalikan saudara, mengatur saudara sesuka hatinya, betul? Betul nggak saudara? Itu doulos saudara. Itu budak. Ya. Nah, kita harus mengerti bahwa kita ini sebenarnya doulosnya Tuhan. Betul nggak saudara? Kita ini budaknya Tuhan. Yang harusnya ada dalam hidup kita tuh hanya mengabdi. Kenapa saudara? Karena seharusnya kita yang masuk neraka. Betul nggak? Karena kita punya utang dosa. Betul? Nah, kalau saya bilang sama Pak Teguh ya. Pak Teguh tiba-tiba datang ke saya. Mbak, saya punya utang banyak. Miliaran. Terus kemudian kalau saya nggak bayar, saya akan dibunuh sama orang. Terus saya bilang, Pak Teguh, saya bayarin utangmu. Kamu ikut saya ya. Kamu menjadi milik saya. Kamu mengabdi kepada saya. Saudara, Pak Teguh waktu dia ngomong kayak gitu, apa cuma bilang, terima kasih ya Pak. Saya yakin ada sukacita yang besar. Aduh, terima kasih benar Mbak Yus dibayarin. Utangnya banyak loh Mbak, bukan 1 juta 2 juta miliaran. Saya bayar. Aduh, terima kasih. Aduh Mbak Yus mau ngomong apa aja saya lakukan. Saya abdikan diri saya kepada Mbak Yus. Karena saya tahu bahwa utang saya bayar. Saya dengan sukacita Mbak Yus apain saya, betul gak saudara? Seharusnya sikap itu seperti itu. Tapi apa yang terjadi saudara?
Kadang-kadang kita kepada Tuhan, Tuhan lakukanlah untuk saya. Tuhan berkati saya. Tuhan inikan saya. Tuhan jaga rumah saya. Tuhan kompor saya meleduk. Tuhan jaga ya kompor saya ya. Istri saya Tuhan sendirian. Tuhan temenin dia. Saudara, seringkali Tuhan jadikan dulot dalam hidup kita. Betul? Ngerti gak? Bukan berarti kita gak boleh minta berkat. Tuhan suka sekali memberkati saudara. Tetapi saya rindu saudara boleh mengerti siapa saudara di hadapan Tuhan. Seharusnya bukan Tuhan lakukan ini untukku. Bukan pertanyaan ini. Tapi Tuhan, aku mau lakukan apapun yang kau inginkan. Karena aku dulos. Betul gak saudara? Apa yang kau ingin lakukan? Dulos saudaraku hanya dua. Patuh dan taat. Dan dia hanya mencari kepentingan Tuhan. Saudara, mengabdi. Itu dalam bahasa Indonesia. Itu artinya itu menghambakan diri. Menghambakan diri itu ada satu kerelaan. Betul gak? Menghambakan diri. Mengabdi itu menghambakan diri. Patuh dan taat. Jadi kalau saya mengabdi, ada dua kunci, sama seperti dulot, sama seperti hamba. Hanya dua aja, patuh dan taat. Patuh dan taat kepada siapa? Kepada Tuhan. Gak ada sedikit pun kehendak si hamba itu. Hanya patuh dan taat kepada dia, hanya melakukan perintah Tuhan. Dan dia tidak punya privasi, tidak punya kesukaan, tidak punya apapun yang dia harus pertahankan. Itu namanya mengabdi. Ya. Jadi hanya melakukan kehendak Tuhan. Tuhan katakan, setelah kita dibayar lunas, kita mengabdi kepada Tuhan. Karena dia sudah bayar utang kita. Yang seharusnya kita masuk neraka. Yang seharusnya dosa-dosa itu mengikat, menekan. Tuhan bebaskan kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengabdi kepada dia. Karena terlalu besar, terlalu ajaib kasihnya kepada kita. Yang seharusnya kita masuk neraka. Kita harus menghambakan diri kepadanya. Yang hanya mau melakukan kehendaknya. Tidak mencari kesukaan sendiri. Karena kita bukan lagi milik kita. Karena sudah dibeli lunas. Dia berhak apapun. Jadi saudara, kalau saudara ditaruh ke sini, ditaruh ini, diproses ini. Saudara gak berhak, aku berontak kepadamu. Kau bukan dulos, betul? Seringkali kita seperti itu. Kenapa Tuhan aku mengalami ini? Kenapa Tuhan aku mengalami ini? Kenapa Tuhan? Seharusnya Tuhan, apa yang kau inginkan dariku? Apa yang menjadi kesenanganmu? Apa yang menjadi kesukaanmu? Aku mau melakukan bagimu. Tapi seringkali tadi Tuhan berkati saya. Tuhan jaga Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Seringkali justru Tuhan yang kita jadikan dulos. Saudara, Tuhan ingin kita naik level, saudara. Sekali lagi bukan Tuhan gak mau jawab. Tuhan suka memberkati saudara. Tapi percayalah, kita bersyukur kita ada di tangan Tuhan yang tepat. Betul gak? Amin. Dia tidak akan pernah membiarkan kau. Tidak akan pernah. Dia bukan Tuhan yang kejam. Dan kalau begitu seharusnya jiwa pengabdian kita semakin besar. Betul gak saudara? Amin saudara. Jadi saudara, dua kata kunci untuk mengabdi adalah patuh dan taat. Dan saudara tidak akan pernah bisa patuh dan taat kalau saudara tidak memiliki kerendahan hati. Betul nggak? Ketika Tuhan suruh, kamu ke sana. Aku punya kesukaan sendiri, aku punya agenda sendiri Tuhan.
Kalau saudara tidak ngerti bahwa hidup saudara sudah lunas dibayar, saudara tidak memiliki kerendahan hati, saudara nggak pernah bisa taat. Betul? Saya punya alasan Tuhan, kenapa saya tidak ke sana. Tapi kalau saudara mengerti bahwa saudara sudah dibayar lunas, saudara dulos di hadapan Tuhan, milik hidup kita bukan milik kita lagi. Dia berhak apapun lakukan atas hidup kita. Ketika kita disuruh apapun, proses apapun, kita tidak akan pernah mengeluh. Tuhan, apa yang kau inginkan, aku akan katakan siap Tuhan. Kerendahan hati. Selama engkau tidak memiliki kerendahan hati, kau gak pernah bisa mengabdi sama Tuhan. Betul? Yang kedua saudara, saudara tidak mementingkan diri sendiri. Ini dua hal yang seringkali menghalangi kita untuk patuh dan taat kepada Tuhan. Ya. Setelah saya bertobat karena saya tahu hidup saya nggak bagus, saudara dulu. Jadi saya merasakan anugerah yang besar, saudara. Sejak itu saya udah bilang sama Tuhan, saya dulu, hedonis, pengen kaya, Tuhan, tukang pacaran segala macam lah, saudara. Dunia lah, gitu ya. Tapi sejak saya tahu bahwa Tuhan kau tebus aku dengan harga yang mahal, saya selalu bilang, Tuhan, kalaupun kau membuat saya tidak menikah, emangnya kadang banyak orang gak mikir, Tuhan saya harus menikah, emang siapa kamu? Betul gak? Dia menentukan nasibnya sendiri. Saya harus begini, saya harus kaya, saya harus penghasilan saya segini, saya harus begini. Siapa kamu? Kamu dulos, betul? Aku yang menentukan, kata Tuhan. Saya bilang sekalipun banyak saudara yang naksir saya, adik saya tahu, yang ngelamar saya banyak. Saya bilang, Tuhan, sekalipun aku harus tidak menikah, kalau itu engkau suka, aku akan lakukan. Kenapa? Karena saya tahu terlalu mahal harganya buat hidup saya. Saya mengabdikan diri saya siang malam. Saudara bilang mengabdi tidak diukur dengan cuan, betul nggak? Pengabdian itu saudara, tidak ada balasan. Saudara kalau saudara pergi ke Solo, saudaraku ya, sekarang masih banyak yang namanya abdi dalam. Ya, itu hanya dibayar kalau nggak salah sekarang itu 250.000 atau 300.000. Kalau kita tanya kepada dia bilang, Mbok, Bu, Pak, kenapa sih mau jadi abdi dalam? Bu, saya bukan masalah uangnya, saya bisa melayani raja saja itu kehormatan buat saya. Betul nggak saudara? Jadi bukan uang ukurannya, betul? Dia bilang, kenapa mau? Kan dibayarnya cuma sedikit. Bagi saya bisa melayani raja itu kehormatan buat saya. Nggak dibayar sekalipun. Karena saya tahu raja saya itu junjungan saya. Tapi ada banyak anak Tuhan hitung-hitungan. Bukan di sini, ya kan? Itu yang membuat mereka tidak bisa mengabdi. Padahal dia dulos. Amin. Amin saudara. Jadi dulos hanya dua. Patuh dan taat atas kehendak Tuhan. Dan seringkali yang menghalangi itu adalah kerendahan hati. Tidak ada kerendahan hati dan selalu mementingkan diri sendiri. Suatu ketika orang tua saya protes, saudara. Kamu itu sudah pegawai negeri, gaji cuma sedikit, kontrak rumah di rumah banyak orang. Sampai ibu bapak saya kalau datang bingung saya harus tidur di mana. Karena anak rohani saya banyak, saudara. Bagaimana mungkin kamu kaya? Hidup kamu sendiri aja gak kamu pikirin. Kalau saya gak diwahyukan, saudara, tentang pengabdian, saya akan ambil jalan pintas. Ngapain juga ya saya sibuk ngurusin orang. Kalau saya pikir-pikir saya bisa kaya dari dulu. Saudara, pewahyuan atas ini
menentukan apakah kita bisa mengasihi sesama kita atau tidak. Ya. Kita buka firman Tuhan Matius 20 ayat yang ke-28. Matius 20 ayat yang ke-28. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan dan untuk. Saudara, kalau kita mau ngasih contoh, bagaimana caranya saya mengabdi kepada Tuhan? Contoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu satu contoh doulos. Dia hanya mengabdi kepada Bapa. Dia hanya melakukan kehendak Bapanya. Dia kosongkan dirinya. Dia nggak pertahankan haknya sedikit pun. Bahkan dia rela mati. Saudara, dia contoh doulos yang luar biasa. Betul? Amin. Dia sudah statement dalam hidupnya, aku tidak datang untuk dilayani. Ciri doulos tidak dilayani, tapi melayani. Karena dia doulos, saudara, kerjaannya melayani. Kemarin saya persekutuan TKW, kemudian ada salah satu TKW cerita sama saya. Dia bilang, aduh Bu, saya punya majikan Buddha. Waduh, jahatnya minta ampun. Ya, saya hampir nggak bisa punya waktu untuk diri saya sendiri. Handphone saya saja diambil. Baru malam dikasihkan. Saya nggak bisa berinteraksi dengan orang. Bahkan makan saya tunggu sisanya dia. Itu pun kalau ada sisa. Kalau nggak ada sisa, saya kelaparan seharian. Makanya kadang-kadang kalau dia persekutuan dengan TKW di rumahnya Ibu Rosita, dia taruh-taruh yang kecil-kecil supaya nggak ketahuan. Kalau ketahuan dimarahin, saudara. Pernah suatu ketika majikannya pergi ke Malaysia, tidak ada makanan di rumah, saudaraku, dia nggak ada yang dimakan karena si majikannya tidak meninggalkan apapun. Kalau dia ambil mie, saudaraku, dihitung. Kalau enggak, dimarahin pulangnya. Dia bilang ini, dia ini bukan seorang yang biasa, dia mahasiswa di Medan. Karena dia kekurangan uang, dia mau kerja dulu di Singapura dan mau meneruskan kuliah. Jadi dia bukan orang yang orang yang biasa menjadi pembantu begitu ya. Tapi Tuhan proses sedemikian rupa di Singapura. Saya nggak bisa terima. Tapi saya bersyukur ya, pola pikir dia bagus. Tuhan ajar dia untuk benar mengerti arti pengabdian. Dan setiap dia mengalami kesakitan, saya pergi ke kamar mandi, Bu. Di kamar mandi itulah high place saya. Di kamar mandi itu tempat saya menangis. Saya buka keran keras-keras. Saya nangis, Tuhan beri kekuatan buat saya. Nah, saudaraku, tanpa disadari, ada salah satu TKI ya, tenaga kerja Indonesia, dia kerja di rumah sakit seperti Rosita, saudara. Ya, sebelumnya dia datang ke rumah, dia curhat dengan saya, dia ngeluh aja. Waduh Bu, saya kan kerja di rumah sakit, begini, begono. Saya bilang, loh kalau kamu ngeluh terus, apa bedanya dong dengan orang-orang di dunia? Saya bilang gitu. Bagaimana orang bisa melihat kasih? Tapi gak begitu, gitu. Nah, bersyukur pada waktu persekutuan dia datang, saudara. Waktu TKW ini curhat, dia dengerin. Ya. Terus high place saya cuma di kamar mandi, Bu. Saya datang, Tuhan, tolong saya supaya mereka lihat kasih saya kepada mereka. Jadi dia diapain aja, saudaraku, dia tetap nurut. Sampai suatu ketika, saudaraku, dia tuh nggak bisa lihat anjing. Jadi bukan karena dia nggak takut, ya gimana ya, sampai anjing itu dan dia kemudian dia merasa menjauhi gitu. Nah, majikannya tahu kalau dia itu menjauhi anjing, dimarahin lah dia. Kamu mau nggak mau harus urus.
Kebayang nggak saudara pergumulannya dia? Saya bilang tadi dulos, sampai nggak punya hak sedikit pun, betul nggak? Sebenarnya dia tuh kalau deketin anjing, dia bisa manjat pohon itu saudara, karena takut anjing. Tapi waktu itu si majikannya bawa anjing dan dia itu, apalagi suruh harus iniin beolnya dia dan dia harus deket anjing. Ya, tadinya dia mikir, aduh, nggak dimarahin, nggak ditegur. Kenapa? Karena dia tidak mau ngurusin anjing. Dia nggak bisa nyampaikan pendapat bahwa saya takut anjing. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia dulos. Betul nggak? Saudara bisa bayangkan nggak betapa kita nggak punya hak sedikit pun. Tapi seringkali masih berontak sama Tuhan punya hak. Sampai suatu ketika dia berdoa di kamar mandi, Tuhan beritahu kepada majikan saya. Kalau saya itu sebetulnya bukan tidak mau urusannya, tapi saya takut Tuhan. Nangis berapa hari saudaraku dia nggak ditegur. Sampai suatu ketika saudaraku anjing itu lepas dan kejar dia. Dia masuk ke tempat cucian piring. Piring itu hancur semua. Padahal kemarin-kemarinnya dia memecahkan mangkok satu. Dia harus ganti. Kebayang saudara. Dia nangis, sudahlah akhir hidup saya dipecatlah. Ya, tapi disitulah Tuhan berubah, Tuhan mengubahkan. Akhirnya ada anaknya dia, saudaraku, anaknya ini dia sayang, orang tuanya sangat tidak sayang, dia belajar, dia kasih belajar, dia peluk, apa panggilnya itu kalau mate itu. Dia peluk ya, dia bilang, kamu sakit, kamu ini, kamu. Anaknya bilang, aku tahu kamu tidak suka anjing, maafkan mami kami ya, maafkan mami saya. Maminya lihat saudaraku, dia nangis, dia bilang, kamu sebenarnya takut anjing. Iya mem, saya takut. Ya udah gak apa-apa, Tuhan ubahkan itu. Saudara saya kasih pengertian ini. Seringkali kita di alam roh kita merasa bahwa kita ini kadang-kadang jadikan Tuhan malah dulos. Ngerti enggak? Bukan kita yang dulos. Setelah itu saudara dia berdoa. Ibu saya berdoa. Kalau dulu dia gampang sekali pengen pecat saya. Enggak ada pembantu yang tahan sama dia saudara. Karena begitu tidak sesuai dengan dia, pecat. Saya berdoa supaya kalaupun saya bilang saya mau tinggalin rumah ini, dia akan nangis-nangis. Jangan pergi dari sini. Ngerti ya? Karena dia melihat kasih yang Tuhan berikan kepada saya. Saudara saya bilang, aduh kamu kaya sekali. Kamu tahu arti pengabdian. Nah suatu ketika saudaraku si anak ini yang rumah sakit itu tiba datang pada saya. Mbak untung saya datang hari ini. Kenapa? Saya bodoh sekali. Saya bertobat sekali hari ini. Saya tidak akan pernah mengeluh. Saudara, kau tidak akan pernah bisa mengasihi sesama segala macam kalau hal ini tidak diwahyukan. Betul nggak? Pengabdian kepada Tuhan. Yesus bilang, aku tidak dilayani, tapi aku melayani. Dialah doulos, contoh yang paling sempurna. Dia hanya melakukan kehendak Bapa. Dia tidak eker-ekeran dengan Bapa, tidak pernah berontak, tapi selalu apa yang kau kehendaki, aku mau lakukan. Saudara, inilah Yesus. Ya, dan saudara Tuhan ingin kita melakukan kehendaknya. Apa kehendaknya? Yaitu melayani sesama ya. Kita lihat Matius 20 ayat 25 sampai 28. Mohon maaf ini rada-rada terlambat. Satu ayat lagi ya saya pikir ya. Sebelum itu kita lihat dulu Lukas 17 ayat yang ke-10 ya. Mohon maaf, Lukas 17 ayat yang ke-10.
Lukas 17 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami anadulos. Amin. Ya, lanjut ke Matius 20. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi dulos. Semakin kau diwahyukan tentang kau telah dibeli lunas dan kau adalah dulosnya Tuhan, saya yakin engkau akan menjadi besar karena itulah gaya hidupmu. Amin. Kau senang melayani. Kau senang menjadi pelayan. Menjadi hamba. Terus? Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah pekerjaan dulos, pengabdian. Bagaimana caranya? Menjadi hamba buat siapa? Buat saudara kita, satu dengan yang lain. Amin. Kita melayani sesama kita, semua orang. Melayani pemimpin, ya kan? Menjadi dulos bagi pemimpin. Saya menjadi dulos buat pembimbing rohani saya, buat penatua saya. Ya. Saya menjadi dulos untuk saudara seiman. Ya, lebih dahulu saudara seiman dikasihi daripada orang lain, betul? Kita harus menjadi dulos untuk yatim piatu dan para janda. Ya, menjadi dulos untuk Bu Minten, untuk Pak Abbas. Saya juga yatim piatu saudara ya, kamu apa? Dan para janda, para duda. Menjadi dulos dengan seisi keluarga. Suami menjadi dulos untuk istri, istri menjadi dulos untuk suami. Menjadi hamba. Saling melayani dan mengasihi. Saudara, tapi itu kalau engkau diwahyukan tadi. Orang-orang yang tidak diwahyukan, dia cenderung tidak bisa mengabdi. Kenapa? Karena masih ada kesombongan. Karena hanya dua hal yang menghalangi. Tidak ada kerendahan hati dan mementingkan diri sendiri.